ada pendarahan, jadi mau di rumah sakit. Aku juga kaget. Walaupun dia dalam keadaan sakit gitu, dia kooperatif. Itulah detik-detik mencekam yang bikin publik terdiam saat aktor Jonathan Frizzy alias Ijong dijemput mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Bukan dari rumah, bukan pula dari lokasi syuting, tapi dari sebuah rumah sakit. Usai menjalani perawatan intensif akibat pendarahan pasca operasi ambien, mengenakan hoodie dan topi hitam, serta masker yang menutupi sebagian wajahnya, Ijong tampak lemas, namun tak punya pilihan. Ia tetap harus naik ke mobil tahanan yang membawanya menuju Lapas Pemuda Tangerang. Kasus penyalahgunaan obat keras dalam kandungan liquid vape yang menyeret namanya resmi dinyatakan P21 alias lengkap dan siap disidangkan. Memang klien kami ini agak sangat berupaya menghormati proses hukum, dan dia memang ingin ini agar cepat selesai gitu. Walaupun dia dalam keadaan sakit gitu, dia kooperatif, datang untuk dilakukan tahap 2. Sobat Sorot, kasus penyalahgunaan obat keras dalam liquid vape yang menjerat Jonathan Frizzy alias Ijong telah rampung nih guys. Berkas perkara lengkap dan proses hukum terus berlanjut. Sesampainya di lapas, tak sepatah kata pun keluar dari mulut kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu. Mulutnya terkunci, seolah menyimpan beban berat yang tak bisa dibagi ke siapa-siapa. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Yuk kita kupas secara tuntas hanya di Sorot. Sejatinya, Ijong sempat akan ditahan. Namun karena kondisinya sakit dan harus menjalani perawatan intensif, penahanan mantan suami Dena Devanka itu ditunda. Dan akhirnya setelah kondisi kesehatannya membaik, Ijong pun akhirnya langsung dibawa dan harus menahan rasa sakitnya di Lapas Pemuda Kota Tangerang. Om gimana Om? Jom, Ijong gimana? Gimana? Tadi ada pendarahan, jadi mau di rumah sakit. Oh, ini pendarahan sakit apa? Pendarah, kan dia operasi. Diklip itunya dipotong itunya terus ada diklip masuk ke dalam dari. Nggak tahu ya, aku nggak mau komen soal itu. Doain aja yang terbaik. Secara fisik tadi kalau kami lihat jalannya masih kurang bagus ya. Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Berpegang dari keterangan dokter, pihak Kejari Kota Tangerang hakul yakin jika kondisi Ijong sudah stabil. Meski pihak kuasa hukumnya tetap kekeh jika kliennya itu belum 100% sembuh dan berupaya melakukan penangguhan penahanan kembali. Ya, dia cuma menyampaikan bahwa memang kondisinya sekarang menahan sakit gitu. Cuman dia menghormati proses hukum yang berjalan. Tapi kita udah bawa surat dari dokter, keterangan dokter, recordnya juga udah nyatakan dalam keadaan stabil. Pendarahan itu karena mungkin situasi dalam keadaan stres, panas dalam, itu keterangan dokter yang kami terima.
Ya namanya orang nggak pernah berhubungan dengan hukum gitu ya, pasti kondisinya agak terguncang dan shock gitu. Dan dengan apalagi kondisi kesehatannya yang belum sempurna dan belum pulih, kita ajukan permohonan penangguhan penahanan. Kini tak ada lagi lampu sorot, kamera, dan panggung yang megah. Ijong harus menjalani hari-harinya di Hotel Prodeo tentunya. Menempati ruang tahanan sempit bersama tahanan lain dalam kondisi tubuh yang tak lagi prima, lemah, dan sakit. Seolah inilah babak paling pilu dan nelangsa dalam hidup pesinetron berusia 42 tahun ini. Dari aktor papan atas hingga harus berjuang bertahan di ruang sunyi yang dingin dan sempit. Tidak ada hal yang spesial. Ijong pada saat ini dengan teman-teman yang lain itu status sama sebagai terdakwa. Cuman untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami. Tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat. Tentunya dengan koordinasi, komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Romansa yang sempat bikin publik baper antara Ririn dan Ijong kini mendadak menggantung di tengah tembok lapas dan status hukum yang belum usai. Apalagi sejak kasus ini mencuat, Ririn juga tak pernah terlihat mendampingi Ijong. Lantas, benarkah setelah Ijong resmi ditahan, impiannya untuk naik pelaminan bersama Ririn harus kandas begitu saja? Ya udah pacaran serius lah. Serius, artinya serius dalam hal mereka tidak main-main pacaran, betul-betul pacaran yang pacaran gitu loh. Arahnya belum punya arah, jadi masih satu arah aja pacaran. Belum bercabang, belum ada tetap perkawinan. Karena Ririn itu kan memang posisinya janda. Jonathan juga duda, ya nggak apa-apa dong pacaran gitu. Jadi menurut saya dukung-dukung aja. Karena Ririn itu tipikal perempuan yang bisa ngayomin. Jonathan banyak berubah loh sama Ririn. Apa berubah gimana? Banyak, contohnya dekat sama keluarga. Kalau dulu emang enggak? Saya aja nggak pernah ketemu 9 tahun. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, benarkah sang paman Benny Simanjuntak yang dulu begitu getol dan vokal membela, kini tak lagi bisa berbuat apa-apa demi membebaskan keponakan tersayangnya itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya keluarga? Dan kemana perginya sosok Ririn di tengah badai ini? Sebenarnya kan aku nggak tahu ya, aku juga kaget dengar berita-berita kayak begitu. Berpikir positif aja. Ya, sejak Ijong terjerat dalam kubang kasus penyalahgunaan obat keras, Ririn mendadak ikut disorot. Saat ditemui awak media di beberapa kesempatan, Ririn yang kini berusia 39 tahun selalu memilih menghindar. Bahkan untuk sekedar dimintai untayan doa, ia enggan berkomentar. Bener nggak sih Kak? Atau mungkin ada doanya aja buat Kak Ijong, mungkin seperti apa? Sikap diam yang justru membuat publik bertanya-tanya, ada apa dengan Ririn? Benarkah kesetiaan cintanya mulai pudar seiring jeratan hukum yang menimpa Ijong? Apakah badai yang menimpa Ijong kini juga mengikis harapan mereka untuk berjalan ke pelaminan? Atau justru diamnya Ririn adalah bentuk luka yang tak ingin diumbar ke publik? Semua masih menjadi misteri dan publik hanya bisa menebak-nebak. Apakah cinta Ririn akan bertahan atau mungkin perlahan menghilang seiring terkuncinya pintu lapas sang kekasih? Oke Sobat Sorot, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Dika Prian pamit undur diri. Saksikan terus berita seputar orang terkenal hanya di Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Sarpro Indonesia.